Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatimah, guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Indramayu. Kali ini kita akan bersama belajar tentang teks cerpen. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu untuk mempersiapkan peserta didik merancang dan menuliskan cerpen berdasarkan pengalaman sehari-hari, baik yang dialami sendiri maupun orang lain, dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Selanjutnya, untuk mengawali pembelajaran cerpen kali ini, Ibu akan menanyakan beberapa soal pemantik. Yang pertama, pernahkah kalian menulis kisah sehari-hari dalam sebuah catatan harian? Yang kedua, kalau pernah, apakah kalian menuliskannya secara teratur? 3. Jika iya, dari sekian banyak yang kamu tulis dalam catatan harian, manakah peristiwa yang paling mengesankan? 4. Peristiwa mengesankan itu bisa menjadi sumber atau bahan untuk ditulis menjadi cerpen. Kali ini ada beberapa syarat penulisan cerpen. Pertama, cerpen yang ditulis memenuhi syarat penulisan cerpen, yaitu kurang dari 10.000 kata dan selesai dibaca dalam waktu kurang dari 10 menit. 2. Fokus pada satu tokoh utama dan mengangkat satu permasalahan penting yang dialami oleh tokoh. 3. Tema diangkat dari kejadian sehari-hari, baik yang dialami sendiri atau orang lain. 4. Terdapat salah satu nilai kehidupan yang terkandung pada peristiwa tersebut, seperti nilai moral, agama, sosial, atau budaya. Syarat kelima, tentukan latar tempat dan latar waktu yang akan digunakan dalam cerpen tersebut. Syarat selanjutnya, susun alur cerita dengan memperhatikan 5 tahapan, yaitu pengenalan, kemunculan konflik, konflik memuncak, konflik menurun, dan penyelesaian. Syarat ketujuh, yaitu perhatikan gaya bahasa untuk membuat cerita lebih hidup. Syarat ke-8, gunakan ejaan dan tanda baca yang baik. Syarat ke-9, buatlah kerangka karangan terlebih dahulu sebelum menuliskan cerpen tersebut. Yang ke-10, perhatikan rubrik yang dipakai sehingga hasilnya menjadi maksimal. Selanjutnya, ada beberapa langkah menulis cerpen yang bisa digunakan. Langkah-langkah ini dikutip dari Anton Sujarwo, penulis gunung.id. Langkah yang pertama yaitu brainstorming. Brainstorming adalah menyusun sebuah konsep yang jelas tentang cerita pendek yang akan menjadi topik cerpen. Termasuk dalam hal ini adalah membuat konsep tentang siapa, apa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Secara sederhana, konsep brainstorming skenario dapat dilakukan menggunakan 5W plus 1H berikut ini. Yang pertama, who, siapa? Siapa yang akan diceritakan? Siapakah tokoh atau karakter utama yang akan kamu sampaikan dalam bentuk sebuah cerita berbentuk cerpen tersebut? Yang kedua, what, apa? Apa yang terjadi dengan tokoh tersebut? Apa permasalahan yang tokoh utama hadapi yang membuat dia layak menjadi objek cerita? 3. Why, mengapa? Mengapa permasalahan tersebut memiliki kaitan erat dengan tokoh yang diceritakan? Mengapa tokoh tersebut begitu terpengaruh dengan permasalahan yang ada? Selanjutnya, where, di mana? Di mana tokoh dalam penulisan cerpen tersebut? Di mana kejadian berlangsung? Kemudian when, kapan? Kapan kejadiannya berlangsung? Kapan peristiwa yang menjadi isi cerita terjadi? Dan how, bagaimana? Apa yang kemudian terjadi? Bagaimana karakter menyelesaikan masalahnya? Bagaimana pula akhir ceritanya? Langkah selanjutnya, temukan fokus cerita. Fokuslah dalam menyoroti subjek utama cerita. Dalam menulis cerpen, hindari membahas hal yang terlampau melebar dan sudah tidak memiliki korelasi dengan inti cerita. Jika ingin meluangkan hal lain dalam cerita dengan maksud ingin memperkayanya, maka pastikan hal tersebut
sebagai pelengkap yang mampu memperkuat inti cerita. Langkah berikutnya, tetapkan latar dan karakter dari cerita. Pada langkah yang ketiga ini, kamu berfokus pada karakter secara spesifik, termasuk pula dalam hal ini, misalnya ciri fisik karakter, sifat-sifatnya yang utama, latar belakangnya, baik keluarga, budaya, maupun keyakinan. Langkah selanjutnya, menentukan sudut pandang. Ada beberapa sudut pandang yang umum dalam sebuah bahasa cerpen atau bahkan novel. Sudut pandang yang pertama yaitu ada sudut pandang orang pertama tunggal sebagai pelaku. Lazimnya menggunakan kata ganti aku, saya, gue, dan semacamnya. Kemudian yang kedua ada sudut pandang orang ketiga tunggal. Biasanya menggunakan kata dia, ia, atau mungkin menyebut nama tokoh cerita. Langkah berikutnya, tulis satu halaman sinopsis. Sinopsis adalah suatu yang cukup krusial dalam penulisan cerita, khususnya novel. Pada cerpen, meskipun tidak begitu vital perannya, namun penulisan sinopsis yang kuat setidaknya akan mempermudah penulisan naskah cerita yang sebenarnya. Penjabaran yang baik dan terkonsep secara lengkap dalam sebuah sinopsis akan membantu penulis untuk tetap ada pada garis cerita sesuai rencana. Selanjutnya, tulis awalan yang kuat. Berikan penekanan yang hebat pada kalimat pembukanya. Artinya, penulis cerpen dituntut untuk mampu menemukan kalimat pembuka yang kuat, yang efektif, dan yang mampu langsung merasuk ke pemikiran pembaca. Langkah selanjutnya, menentukan puncak cerita atau disebut juga dengan klimaks. Nah, langkah terakhir membuat cerpen adalah dengan membuat klimaks cerita yang kuat dan tertanam di benak pembaca. Ini tentu tidak akan mudah, terutama jika kamu adalah tipe penulis dengan penulisan standar penulisan yang tinggi. Namun, seperti yang disampaikan sebelumnya, jika kamu telah menyusun konsep yang baik, point of view yang juga tepat, maka pembuatan klimaks yang kuat akan mudah dilakukan. Kamu hanya perlu membuatnya senatural mungkin untuk mendapatkan kesan alamiah dan mengalir dalam benak. Nah, setelah kita mempelajari langkah menulis cerpen tadi, sekarang sudah terbayang bukan kira-kira cerita seperti apa yang akan Ananda buat untuk cerpen yang akan Ananda tulis? Sekarang silahkan Anda tulis cerpen berdasarkan pengalaman hidup sehari-hari, baik itu pengalaman Anda sendiri atau pengalaman hidup orang lain. Selamat menulis dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih.